Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Awalan hayya bina nazkurullahi azza wa jalla allazi qad a'tayna ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Summa salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi qad hamalna minal zulumati ila nur wa hadana ila siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Awalia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi ragam bahasa dan ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Syahputri. Saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa ilmiah dalam karya ilmiah dan ragam bahasa berdasarkan media penggunanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Lutfiah Nur dan di sini saya akan menjelaskan tentang ragam lisan dan ragam tulisan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang ragam tulisan. Apa itu ragam tulisan? Ragam tulisan merupakan bentuk ragam bahasa yang penggunaannya perlu juga didukung oleh kemampuan menyampaikan ujaran dalam ragam lisan. Artinya, seseorang yang mengucapkan suatu konsep sebaiknya diiringi dengan kemampuan menuangkan dalam gagasan tertulis meskipun hal itu tidak mutlak. Saya akan menjelaskan tentang ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan itu ada terbagi dua, yaitu yang standar dan non-standar. Ragam lisan standar merupakan orang yang berpidato atau memberi kata sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Sedangkan ragam lisan non-standar yaitu misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa. 1. Untuk menyatukan ribuan bahasa yang sangat bervariasi di negara Indonesia. 2. Sebagai alat pemersatu hubungan antar budaya serta antar regional. 3. Untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. 4. Untuk kebanggaan nasional. 5. Simbol identitas nasional. Next. Tidak hanya itu saja, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa negara, antara lain 1. Sebagai alat komunikasi pada tingkat nasional guna kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. 2. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. 3. Sebagai bahasa pengantar dan pendidikan. 4. Sebagai bahasa resmi negara. Ragam bahasa ilmiah ialah kalimat tulisan yang disusun secara sistematis dan logis. Bahasa tulis ilmiah merupakan perpaduan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa dalam kehidupan sosial dan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Digunakan sebagai bahasa daerah dan termasuk dialognya bahasa Indonesia atau bahasa asing. Macam-macam ragam bahasa ilmiah, yuk simak. 1. Cendekia. Cendekia adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah maupun mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. 2. Lugas dan logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah maupun bermakna harifiah dan tidak bermakna ganda. Logis adalah sesuai dengan logika. 3. Jelas. Jelas adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur dan kalimat dan maknanya. 4. Padat dan ringkas adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan, tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya. Sedangkan ringkas maksudnya penulisan karya ilmiah harus dengan singkat. 5. Formal dan objektif. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa yang berlaku dalam situasi formal dan resmi. Objektif yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka dan normal. 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. Artinya,
Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. 7. Penggunaan istilah teknis ialah penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis. 8. Konsisten ialah penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai tataran terbesar dan terluas. Contoh ragam bahasa ilmiah. 1. Ketua kelompok itu harus memiliki argumen yang tepat. 2. Barisan upacara itu memiliki formasi yang rapi. 3. Soekarno menjadi figur yang baik buat bangsa Indonesia. 4. Semakin lama zaman semakin modern. Ragam bahasa non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kalimat ilmiah merupakan kalimat yang tidak formal dari bentuk bahasa, kosakata, ataupun struktur. Ciri-ciri bahasa non-ilmiah. 1. Emotif. Merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematik, lebih baik mencari keuntungan dan sedikit informasi. 2. Persuasif. Merupakan penilaian fakta tanpa bukti. 3. Deskriptif. Merupakan pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif, dan tidak jika kritik tanpa adanya bukti. Contoh-contoh kalimat non-ilmiah. 1. Dani adalah mahasiswa angkatan 2008. 2. Ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. 3. Nidji sedang konser di JCC. Saya akan menjelaskan ragam bahasa ilmiah dalam karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam karya tulis ilmiah harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia dan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tujuan dalam penulisan ini mendeskripsikan ciri-ciri bahasa ilmiah dalam karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam karya ilmiah menggunakan ragam bahasa baku. Bahasa baku ini adalah bahasa yang dipelajari dalam institusi pendidikan. Dengan mengetahui ragam ilmiah, kita bisa menyempurnakan bahasa yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Dalam hal yang pertama penggunaan ejaan. Yang kedua, penggunaan partikel lah, tah, kah, pun ditulis dengan kata yang mendahulunya. Contohnya seperti pergilah sekarang. Nah, yang ketiga pemakaian singkatan dan akronim. Contohnya seperti singkatan nama orang, nama gelar, dan sapaan jabatan. Misalnya Muhyamin SH atau sarjana hukum. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti oleh tanda titik. Contohnya seperti DLL titik dan YTH titik. Yang keempat, penulisan angka dan lambang bilangan. Contohnya seperti abad XX atau abad 20 yang dikenal sebagai abad teknologi. Yang kelima, penggunaan tanda baca. Seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda pisah, tanda hubung, tanda petik, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Nah, yang terakhir ada penggunaan imbuhan, awalan, dan akhiran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam bahasa berdasarkan media penggunanya. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia Baru. Ragam bahasa Indonesia Baru digunakan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga saat ini. Melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan terhadap kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia Lama. Variasi ragam bahasa Indonesia telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga masa muda. Karakteristik ragam bahasa Indonesia kuno masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yakni yang akan menjadi bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Syukrun ila ihtimam minkum, jazakillah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.